ini baru saja menuju ke kapal yang berada di depan. Sekarang saya harus mengambil posisi atau tempat karena saya berada di lantai bawah karena bisa saja nanti kepenuhan. Kalau kepenuhan maka saya tidak boleh naik ke kapal tersebut dan harus menunggu kapal dari Mahakamulu. Oh ya guys, jangan lupa sebelum ke kapal pastikan kalian membeli snack terlebih dahulu. Oke, mari kita keluar dari kapal untuk menuju ke atas. Sekarang lagi menuju ke ATM terdekat. Baru saja mengambil duit di ATM KCP Slamet Riyadi. Dan sekarang saya tinggal merencanakan lagi perjalanan saya ke Balikpapan. Ini saya masih memikirkan langkah terbaik atau cara terbaik bagaimana saya bisa ke sana. Pertama adalah menggunakan bis, yang kedua menggunakan taksi atau travel. Kalau dilihat, kalau pakai taksi jelas lebih mahal dibandingkan menggunakan bis. Bis untuk perginya saja harga tiket kisaran 45.000, tergantung jenis bisnya, apakah ada AC atau tidak. Dan habis ini saya akan mesan Grab lagi untuk mengantar saya ke Samarinda seberang, berhentian bus terakhir di Samarinda. Karena kalau saya ikut dari pelabuhan Samarinda, maka nanti akan memakan waktu lama. Karena jelas penumpang harus diisi penuh dulu baru bisa jalan. Masuk guys, ambil paling belakang, dan sini luas dan juga bisa sambil ngonten. Oke guys, ini baru saja sampai di Terminal Bus Batu Ampar, Balikpapan. Perjalanan dari Samarinda makan waktu kurang lebih 2 jam. Dan sekarang saya naik dulu ke atas mencari ojek online. Jadi sekarang bisa dilihat cuaca hujan. Tapi kebetulan ketika kami baru sampai hujannya sudah reda. Siap, sudah saya packing semua segala barang persiapan untuk melanjutkan perjalanan. Dan habis ini saya akan check out. Guys, mari kita keluar. Dan ini room 516 sangat oke, recommended bagi teman-teman yang suatu saat mungkin mau juga bepergian keluar daerah, khususnya jika mampir di Balikpapan. Karena di sini
saya booking dengan harga di bawah 200.000. Dan ini fasilitas sudah oke, TV kualitas jernih, AC dingin walaupun saya tidak menggunakan, WC juga bersih, bed di belakang juga sangat bersih, harum, dan gantungan pakaian di sini atau tempat penyimpanan pakaian juga oke. Semua oke di sini, dan mari kita check out. .516 akan selalu berkesan. Ngidap OCD guys, agak susah. Walaupun sudah dikunci, tapi tetap harus dicek ulang berkali-kali. Oke, baru saja selesai check out. Saya lupa menyampaikan informasi kalau di guest house ini ada deposit dan bisa diambil ketika check out. Ngambil barang. Oke guys, ini baru saja tiba di Bandara Spinggan Balikpapan. Dan sekarang saya langsung menuju ke dalam. Dan sekarang masih ngantri. Oke, baru saja dicetak boarding pass. Pastikan KTP sudah disiapkan dan juga boarding pass yang sudah di-print. Oke, baru saja selesai dari pemeriksaan dan sesuai dengan di boarding pass, saya menunggu di gate 6. Untuk melihat keberangkatan ada di sini. Tertera semua, lintasan cukup licin karena hujan tadi pagi. Lalu lintas tidak macet dan sekarang saya bisa sampai di sini tepat waktu. Ini pukul 9:27. Keberangkatan masih sekitar 2 jam lagi. Ini adalah solusi terbaik untuk mengantisipasi takut terlambat. Karena di jalan kita tidak tahu seperti apa, tapi yang terutama adalah bisa sampai di sini paling tidak 2 atau 1 jam lebih awal agar kita bisa mempersiapkan diri dan tidak terlalu panik karena waktu masih panjang. Oke guys, nanti saya akan update lagi ketika waktunya sudah dekat. Sudah membuka tempat bagasi kabin. Oke, baru saja tiba ini. Terus sekarang saya mencari pintu keluar. 660 leaving for Balikpapan. Please board the aircraft today. Oke, ini sudah ketemu Grab Car untuk diantar ke Kapsul Inn. A few moments later. Oke, kita tiba di Kapsul Inn Bali. Oke,
Oke guys, ini baru saja tiba di penginapan di Kapsul Inn Bali. Setelah ini saya akan beristirahat dulu, baru nanti mungkin jalan-jalan ke pantai. Oke guys, baru saja habis dari pasar Serimpi. Habis ini saya akan main-main ke pantai. Oke guys, ini sudah gelap. Ini saya sekarang berada di Pantai Kuta, atau lebih penyebutan yang benarnya dari bahasa Bali yaitu Kute. Setahu saya itu ya. Ini adalah solo trip saya pertama kali. Saya memang sendiri dalam artian untuk hal seperti ini. Kalau untuk semua hal ya tentu saja tidak mungkin. Kalau semuanya sendiri. Artinya ada konteks tertentu untuk kesendirian tersebut. Mungkin yang suka sendiri atau introvert atau apalah bahasa sekarang mungkin lebih paham situasi ini. Habis ini saya mungkin akan berjalan-jalan sekitaran Pantai Kuta ini. Ya, ini baru saja keluar dari Pantai Kuta di belakang saya. Ya, di sini tentu saja banyak bule-bule guys. Ya inilah kalau jalan teman-teman memang ngomong sendiri, asik sendiri. Tapi hal ini bukan pertama kali, sudah pro lah dalam kesendirian. Sana ada kejutan ulang tahun guys, bule-bule. Oke, saya tembus sembarangan, tidak tahu ini persis berada di mana. Akhirnya saya menemukan lokasi sepi, cukup sepi di sini. Tapi ini sesuai dengan arah Google Maps saya yang mengarah ke jalan pulang. Oke, setelah perjalanan jauh, akhirnya saya kembali ke Kapsul Inn, di mana tempat saya menginap. Dan juga saya ada membeli perlengkapan. Oke guys, tadi habis dari Pantai Kuta dan berjalan-jalan di seputaran Pantai Kuta juga. Dan sekarang saya kembali ke penginapan. Malam ini saya akan beristirahat dan besok lanjut lagi jalan-jalannya. Halo guys, hari ini adalah hari Selasa pagi, tanggal 18 Februari tahun 2025. Ini baru saja selesai mandi tadi. Saya tadi sambil mengisi waktu, saya mencari makanan di luar untuk sarapan pagi hari ini. Nah, sekedar info, di dekat Kapsul Inn, tidak jauh, cukup dengan jalan kaki. Sana ada warung yang jual nasi dalam paket hemat, dan harganya berapa? Ini cuma Rp6.000. Mari kita makan dulu guys, nanti kita lanjut. Ini guys, lauk sederhananya, ati ayam plus mie, nasi putih lalu dengan sambal. Ini seharga Rp6.000. 2000 years later.
Oke, saya sudah siap dan sekarang tinggal pesan Grab Bike untuk menuju ke Uluwatu. Perjalanan ke sini memakan waktu kurang lebih 1 jam karena memang lalu lintas lagi macet parah, ditambah banyak sekali kendaraan bermuatan logistik membawa peralatan bangunan, dan juga tadi sempat diguyur hujan 2 kali, tapi tidak lama. Di jalan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Dan yang penting sudah tiba di Pantai Suluban, Uluwatu. Wajib berhati-hati, barangkali bisa kepleset. Ini pertama kali saya ke pantai ini, jadi ini masih menerka-nerka apakah betul jalur yang saya tempuh. Ya itulah, wajib dicoba. Oke, awalnya hanya melihat di YouTube, sekarang saya bisa sampai di sini. Bombastic side eye. Terbayarkan perjalanan selama 1 jam dari Kuta sampai ke sini. Belum banyak orang, tapi biasanya kalau cuaca cerah atau sore hari maka di sini akan penuh. Akan banyak turis-turis asing di sini. Bombastic side eye. Ini kalau untuk terapi asam urat cocok guys. Tajam-tajam. Jangan sampai menginjak terlalu keras karena bisa luka. Oke, saya akan pindah lagi ke tempat awal. Saya kembali ke tempat tadi yang ada gua, ke sana. Oke guys, saya baru selesai main dari pantai tadi. Ketika saya naik ke atas, saya melihat ada tangga ini. Saya mengira ini akan menuju ke pantai lagi. Saya belum tahu. Oleh karena itu, saya tes ke depannya bakal seperti apa. Apakah pantai atau mungkin hanya hutan saja. Lumayan membakar kalori. Few inches later. Lumayan ngos-ngosan guys. Ternyata masih tinggi. Saya yakin di depan saya adalah Later. Oke, baru saja sampai di atas, ternyata zong. Dia ini kembali lagi ke bawah, kembali ke jalan semula ketika masuk ke pantai ini. Jadi mau tak mau harus turun ke bawah lagi. Dan gitulah namanya. Baru pertama datang, belum terlalu mengenali di sini. Dan saya juga sengaja tidak terlalu banyak menggunakan Google Maps, karena akan lebih berkesan ketika kita mengetahui sesuatu dengan penuh kejutan. Kembali lagi ke bawah sini guys. Lumayan, setelah kembali ke atas sini cukup melelahkan karena tangganya tinggi sekali dan juga memerlukan stamina yang lebih ketika mau kembali ke parkiran awal, tempat dimana saya masuk ke Pantai Suluban. Saya akan searching dulu pantai yang dekat daerah Pantai Suluban ini. Setelah beristirahat cukup lama di sini, selanjutnya saya akan ke Pantai Dreamland.
Oke, baru saja tiba di Pantai Dreamland. Ini trip setelah saya dari Suluban, Uluwatu, dan saya mencari pantai terdekat daerah sini dan saya menemukan Pantai Dreamland dan banyak sekali bule-bule yang lagi sunbathing lah, seperti itu penyebutannya. Sekarang lagi panas terik. Ini pukul 11:50. Kita berteduh dulu guys di bawah gazebo ini. Eventually. Oke, setelah dari pantai apa ini tuh? Dreamland. Setelah dari Dreamland Beach, ini saya melanjutkan ke Pantai Melasti. Tidak jauh dari sini, menurut masnya. Ya, Masti Beach. Oke, mari kita OTW guys. Baru sampai di Pantai Melasti. Di depan ada orang prewed guys, orang Korea sepertinya. Bombastic side eye. Bombastic side eye. Oke, ini di Pantai Melasti yang merupakan pantai ketiga yang saya datangi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2025. Habis ini saya akan melanjutkan trip saya yang keempat, yaitu kembali ke penginapan karena melelahkan, kulit saya juga gosong. Bagian leher juga merah menghitam. Nah, dari jam 9 pagi tadi sudah terkena terik matahari, ditambah saya berjalan-jalan di pinggir pantai, itu membuat kulit saya lebih gosong dan terbakar. Oke guys, jadi saya akan kembali habis ini ke penginapan dan bye-bye. Setelah pertimbangan yang matang, sepertinya perjalanan ke Pantai Melasti ini adalah yang terakhir. Besok tanggal 19 saya akan bersantai saja, paling membeli kerupuk babi, mungkin itu saja. Sisanya saya akan beristirahat karena cukup, saya merasa cukup sudah, perasaan happy dan mantap. Sudah sampai guys dari Pantai Melasti tadi, 1 jam jalanan menuju ke sini. Habis ini saya akan beristirahat dan merencanakan apa kegiatan saya esok pagi. Halo guys, hari ini tanggal 19 Februari tahun 2025. Saya tidak berencana untuk berjalan-jalan lagi ke wisata. Saya merencanakan pada hari ini, dari sore ke malam ini saya ke toko oleh-oleh. Kira-kira saya merencanakan jam 5-an sore nanti, baru ke pusat oleh-oleh. Selanjutnya balik ke sini dan mempersiapkan perjalanan mudik saya besok. Dan besok adalah hari terakhir saya di sini. Tepat pada jam 11 siang saya akan berangkat
dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Bandara Sepinggan Balikpapan yang diperkirakan jam 1 siang sampai di sana. Oke guys, itu saja aktivitas saya pada hari ini tanggal 19 Februari tahun 2025. Misan PNS semua. Lulus dari kuliah, kerja di peternakan, dia iseng-iseng. Oke, baru saja tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ini sekarang lagi mencari tempat print boarding pass. Saya tinggal mengikuti arah ini. Oke, kita sudah dapat boarding pass. Selanjutnya adalah pemeriksaan barang oleh petugas bandara. Kita tinggal mengikuti petunjuk dari bandara ke pintu keberangkatan. Melalui pintu nomor 6, terima kasih. Your attention please, Lion Air has... Oke, kita akan masuk ke tempat pemeriksaan lagi. Jadi disiapkan boarding pass dengan KTP. Jadi saya off-cam lagi guys. Lion Air passengers on flight number J. Ini adalah pesawat yang akan saya tumpangi ke Balikpapan. Put your seat upright and show your seat. Oke, baru saja tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan setelah 1 jam 45 menit di atas udara. Oke guys, setelah ini kita tinggal cari pintu keluar dan bisa langsung pesan ojol atau taksi bandara. Di sini saya langsung pesan Grab dan mengantar saya ke terminal bis Batu Ampar. Akan tetapi saya milih bis yang sudah siap berangkat. Bis akan selalu ditemui di sepanjang jalan. Kalau ketemu bisnya langsung saja kasih tahu drivernya untuk stop di bis tersebut. Selanjutnya tinggal melanjutkan perjalanan ke Samarinda.
Dalam perjalanan, saya juga pesan travel rute Samarinda ke Kutai Barat. Dan ini saya lagi diantar ke daerah Islamic Center Samarinda. Kebetulan para drivernya mangkal di dekat Islamic Center. Lalu tinggal gas langsung ke Kutai Barat. Oke guys, demikian solo trip saya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Oke guys, dan akhirnya saya tiba. Ini depan rumah saya, ini pada pukul 2 subuh, 2:25. Home sweet home. Sendawar Bali, Bali Sendawar.